Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatsu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik adik-adik, di pertemuan kita kali ini, jadi di sini kakak akan membahas kepada adik-adik semua secara jelas mengenai pembahasan jalur PMDP untuk tahun 2022. Nah, di sini ada beberapa yang akan kakak bahas. Ini ada 8 poin yang akan kakak bahas, yaitu dari apa itu jalur PMDP sendiri, apa saja persyaratannya, kapan jadwal pelaksanaannya, kemudian berkas-berkas yang harus disiapkan itu apa saja, hal-hal yang menyebabkan gugur di PMDP ini apa saja, kemudian perkiraan biayanya berapa gitu kalau lolos di PMDP. Kemudian cara daftar PMDP-nya bagaimana. Dan yang terakhir kakak akan bagikan teknik rahasia dan tips and trick lolos jalur PMDP tahun 2022. Oke, jadi buat kalian perlu disimak pembahasan kali ini. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Baik adik-adik, yang pertama kakak di sini akan membahas mengenai jalur PMDP Poltekkes ya. Nah, namun sebelumnya di sini ada catatan terlebih dahulu. Jadi, panduan ini sebagai gambaran seleksi masuk Poltekkes jalur PMDP dari hasil pengalaman kakak dan sepengetahuan kakak gitu. Karena waktu terus berlalu, begitupun kebijakan pasti akan terus berubah. Untuk informasi yang lebih jelasnya, adik-adik bisa cek di website masing-masing Poltekkes yang adik tuju. Karena PMDP ini diadakan oleh masing-masing Poltekkes. Jadi tidak seperti SNMPTN. PMDP ini diadakan oleh masing-masing Poltekkesnya. Jadi daftarnya juga harus masing-masing ke Poltekkesnya. Nah, baik, langsung saja kakak akan bahas di sini apa sih jalur PMDP Poltekkes ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa jalur PMDP adalah mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi pada Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana PMDP ini adalah singkatan dari penelusuran minat dan prestasi, dilaksanakan oleh masing-masing Poltekkes bagi calon mahasiswa baru berdasarkan seleksi prestasi akademik dan non-akademik, serta minat yang tinggi untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes. Nah, Poltekkes Kemenkes menyampaikan informasi penyelenggaraan seleksi PMDP ini secara jelas, transparan kepada calon peserta PMDP termasuk persyaratan seleksi, biaya seleksi yang akan dilaksanakan melalui media website masing-masing Poltekkes di seluruh Indonesia. Nah, jadi PMDP ini adalah seleksi penelusuran minat dan prestasi dengan menggunakan nilai portofolio dan diadakan oleh masing-masing Poltekkesnya. Ini dilakukan secara jelas dan transparan dari mulai biaya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke persyaratannya ya adik-adik.
Nah, ini adalah persyaratan dari PMDP. Jadi untuk persyaratannya ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada persyaratan secara umum di mana ini dikategorikan dari profil asal pendidikan adik-adik gitu ya. Dari mana adik lulusannya. Nah, jadi untuk program PMDP ini ia menerima lulusan tahun 2021 atau buat kalian tahun 2022 nanti, yaitu menerima dari SMA, SMU, MA, SMK, jurusan IPA IPS, dan SMK sesuai dengan jurusannya gitu. Nah, kecuali jurusan farmasi, ini hanya menerima dari IPA saja. Karena kan farmasi obat-obatan. Dan sangat hubungannya dengan jurusan IPA. Nah, namun di sini kakak tidak bisa menyimpulkan apakah jurusan dari SMK itu bisa mengikuti PMDP atau tidak. Tapi untuk tahun 2021 ya, tahun ini, dari SMK kesehatan dari SMK lainnya itu bisa mengikuti jalur PMDP. Tetapi tidak semua Poltekkes mengizinkan atau menerima lewat jalur PMDP untuk lulusan SMK ini. Jadi penting sekali buat kalian misalnya yang lulusan dari SMK membaca terlebih dahulu panduan PMDP di masing-masing Poltekkesnya seperti apa kebijakannya. Karena kan setiap Poltekkes berbeda-beda kebijakan. Nah, ini untuk persyaratan umumnya, yaitu menerima dari lulusan-lulusan tersebut. Kemudian, untuk syarat yang kedua, yaitu dari tinggi badannya. Nah, untuk tinggi badannya, ini untuk perempuan 150 cm dan untuk laki-laki 155 cm. Tetapi untuk jurusan reka medis, gizi, dan farmasi, untuk tinggi badannya perempuan 147 cm dan laki-laki 150 cm. Nah, ini juga ada catatannya, untuk peserta yang tinggi badannya kurang dari yang disyaratkan, dimohon tidak mendaftar ke jurusan tersebut, karena akan digugurkan saat seleksi tahap kedua atau pemeriksaan kesehatan, meski telah lulus di seleksi PMDP. Jadi penting sekali tinggi badan kalian itu sesuai dengan apa yang disyaratkan di masing-masing jurusannya, minimal berapa sentimeter gitu. Kemudian tentunya harus berbadan sehat, baik itu jasmani dan rohaninya. Kemudian tidak buta warna, baik total atau parsial, baik total atau sebagian maksudnya ya. Parsial itu sebagian. Kemudian tidak tuna fisik yang dapat mengganggu proses pembelajaran kalian nanti dan atau ketika kalian bekerja nanti. Nah, selain persyaratan umum, ada persyaratan khususnya. Untuk persyaratan khususnya, ini pada saat mendaftar, peserta adalah siswa kelas 12 SMA, MA, atau SMK sesuai dengan kebutuhan program studi. Kemudian, satu siswa hanya dapat memilih 2 atau bahkan 1 gitu ya, program studi. Tetapi kembali lagi tergantung kebijakan masing-masing Poltekkesnya. Siapa tahu ada yang Poltekkes yang menerima pilihan 3 prodi gitu. Kan peluangnya lebih besar kalau lebih banyak. Kemudian nilai rapot dari semester 1 sampai 5, nilainya itu minimal 70. Jadi segera minta perbaikan sama guru jika nilai rapot kalian ada yang kurang dari 70. Ini berlaku buat semua mata pelajaran ya. Kemudian untuk jurusan IPA, biasanya yang diinput itu adalah nilai rapot biologi, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Dan untuk IPS, ekonomi, sosiologi, geografi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kalau untuk SMK, yaitu nilai yang umum saja biasanya.
Tetapi kalau Poltekkesnya meminta untuk melampirkan yang peminatannya juga, silahkan lampirkan. Yaitu nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah surat pengantar atau rekomendasi dari kepala sekolah, atau bukan surat keterangan. Nah, untuk formatnya surat pengantar atau surat rekomendasi ini biasanya udah disediakan di website Poltekkesnya ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik hanya mendownload dari website Poltekkesnya ketika daftar, kemudian di print dan dikasih ke kepala sekolah untuk diisi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, diutamakan memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Nah, ingat ya, ini diutamakan. Jadi untuk PMDP, jika kalian bertanya, Kak, apakah PMDP ini wajib mempunyai prestasi gitu ya, atau sertifikat prestasi? Di sini dijelaskan diutamakan saja, artinya tidak diwajibkan. Artinya, kalian yang tidak punya sertifikat prestasi pun bisa daftar. Nah, jika kalian juga bertanya, Kak, emang jenis sertifikat prestasi yang bisa dilampirkan itu seperti apa sih? Nah, untuk jenis sertifikat prestasi yang bisa dilampirkan, yaitu prestasi yang dicapai minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, dan biasanya di kebanyakan Poltekkes itu harus juara 1, 2, dan 3. Tapi ada juga yang Poltekkes membolehkan kalian yang tidak juara juga, misalnya hanya peserta aja gitu ya, melampirkan sertifikatnya gitu. Nah, sertifikatnya itu jenis dari lomba apa gitu ya, Kak? Apakah harus di lomba yang berpendidikan atau akademik aja gitu? Tidak gitu ya. Jadi, untuk kriterianya ada dari lomba olimpiade, lomba non-akademik, baik itu dalam olahraga, seni, dan lain sebagainya. Bisa juga dari tahfidz Quran, bisa juga dari qiraat, bisa juga dari skill bahasa Inggris kalian, misalnya lomba debat dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lampirkan. Kemudian selanjutnya, yaitu membayar biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Poltekkes. Biasanya biaya pendaftaran untuk jalur PMDP ini hanya sekitar 125.000 sampai 200.000 saja. Nah, setelah itu kalian harus membuat surat pernyataan bermaterai yang telah ditanda tangani. Untuk format surat pernyataannya juga ini udah disediakan di website Poltekkesnya di Poltekkes yang kalian tuju nanti gitu. Kemudian kalian juga harus menyiapkan pas foto 3x4 berwarna terbaru 2 buah. Biasanya latar belakang biru untuk perempuan dan merah untuk laki-laki. Selanjutnya yaitu menyiapkan foto ijazah atau STTB terlegalisir atau surat keterangan lulus bila ijazah yang belum keluar gitu ya. Karena kan kalian misalnya belum lulus, jadi ijazahnya belum ada, jadi bisa menggunakan surat keterangan lulus gitu. Nah, selanjutnya berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah. Kalian hanya minta aja ke pihak sekolahnya surat keterangan baiknya. Nah, buat yang punya, kalian juga bisa gitu menyiapkan asli Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Kalau tidak punya pun tidak apa-apa. Nah, untuk semua persyaratan ini akan diminta bila peserta telah lulus tahapan seleksi nilai dan akan diminta saat registrasi tes kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara. Ingat, jadi persyaratan itu boleh kalian lampirkan atau kalian upload atau kalian misalnya kirim gitu ke Poltekkesnya itu ketika kalian udah dinyatakan lolos tahap 1 atau setelah kalian lolos tahap tes kesehatan. Nah, selanjutnya untuk jadwal seleksi masuk PMDP nih.
Karena banyak juga nih yang bertanya, Kak, untuk jadwal pelaksananya itu kapan nih? Nah, untuk jadwal pelaksanaan seleksi masuk PMDP ini, yaitu biasanya gitu ya, dibuka dalam rentang bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi, kalian ketika di bulan-bulan tersebut, kalian harus cek secara berkala di media masing-masing Poltekkes yang adik-adik tuju gitu ya. Karena setiap Poltekkes biasanya berbeda waktu pendaftarannya. Nah, selanjutnya yang keempat nih, berkas-berkas yang harus disiapkan oleh kalian itu apa aja sih? Nah, untuk berkas-berkas yang disiapkan, yang pertama print formulir pendaftaran di website yang telah diisi. Kemudian fotokopi sertifikat akreditasi sekolah, fotokopi nilai rapot semester 1 sampai 4 atau rekapitulasinya juga, surat pengantar atau rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian fotokopi bukti pembayaran slip, kemudian surat pernyataan bermaterai 10.000. Ini salah, malah 1.000, harusnya 10.000. Nah, bila ada, sertakan fotokopi sertifikat prestasi siswa akademik dan non-akademik. Persyaratan ini semua akan diminta bila peserta telah lulus tahapan seleksi nilai atau setelah tes kesehatan. Oke, next ke pembahasan selanjutnya, yaitu hal-hal yang menyebabkan peserta gugur nih, apa aja. Jadi jika kalian gitu ya, ada 3 hal nih yang bisa menyebabkan gugur. Yang pertama, pendaftar tidak memenuhi persyaratan pendaftar. Artinya kalian tidak bisa memenuhi apa saja yang udah disyaratkan gitu ya. Kemudian memberi keterangan palsu. Kalian berbohong dan mempalsukan data-data kalian. Dan itu bisa ketahuan kalau kalian memalsukannya. Kemudian yang ketiga, berkas yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan. Maka penting sekali kalian menyiapkan terlebih dahulu persyaratannya gitu ya. Supaya aman dan tidak salah gitu. Jadi jangan terburu-buru. Waktu kemarin juga banyak yang terburu-buru salah ketika daftar PMDP dan mereka ngulang lagi, harus bayar lagi dan lain sebagainya. Jadi kakak ingatkan, kalian jangan terburu-buru nanti ketika daftar di PMDP. Santai aja karena mungkin waktunya juga masih banyak dan persiapkan dari sekarang. Next, ini untuk perkiraan biaya kuliah ya. Nah, untuk perkiraan biaya kuliah, uang masuk itu biaya kuliah PMDP, karena PMDP kan ini jalur reguler, dan PMDP Simama itu masuknya jalur reguler. Kalau non-reguler itu adalah jalur mandiri atau Simami Poltekkes. Nah, di sini kakak diuraikan semua jurusan, hampir 25 jurusan, perkiraan biayanya berapa sih untuk UKT-nya atau SPP-nya. Jadi ketika kalian masuk, kalian hanya membayar UKT saja atau hanya membayar SPP saja. Tapi ada juga biaya buat membuat seragam kuliah, kemudian juga buat kebutuhan-kebutuhan kalian ketika kuliah. Jadi di sana kalian juga harus bayar lagi gitu ya ketika masuk. Tetapi itu hanya 1 kali ketika kalian kuliah di Poltekkes tersebut. Jadi untuk seterusnya kalian hanya membayar SPP saja. Nah, di sini kalian bisa lihat berapa sih biaya untuk keperawatan, untuk kebidanan, gizi, dan lain sebagainya. Kalian juga nanti bisa lihat aja di file ini. Dan kalian bisa pelajari. Nah, ini dia untuk biayanya. Ini ada 25 jurusan ya adik-adik. Oke, next kita bahas lagi ke cara daftar jalur PMDP ini. Nah, jadi untuk cara daftar jalur PMDP ini, tentunya yang pertama kalian harus kunjungi website masing-masing Poltekkes tujuan kalian.
Nah, berikut ini kakak ada hampir 38 ya, udah 38 website atau link website pendaftaran masuk Poltekkes lewat jalur PMDP. Jadi nanti kalian hanya klik aja link ini untuk daftarnya dan kalian tinggal daftar melalui link yang nanti kakak bagikan mungkin di grup atau di grup kelas Google Classroom yang nanti bisa kalian gunakan untuk daftar jalur PMDP. Nah, udah ada banyak, ada sekitar 38 ya. Karena di Poltekkes di Indonesia itu ada 38. Nah, di sini juga ada link video tutorial pendaftaran PMDP di beberapa Poltekkes. Jadi kalian bisa lihat aja gitu contohnya di sini bahwa untuk masuk lewat jalur PMDP ini tutorialnya seperti ini. Ada di Poltekkes Bandung, di Poltekkes Jogja, Semarang, dan lain sebagainya tutorialnya. Nah, ini yang terakhir nih, yang pasti kalian tunggu-tunggu nih. Kak, gimana sih tips dan trik untuk lolos PMDP Poltekkes ini? Karena banyak banget yang bertanya, baik itu di YouTube kakak, kemudian yang pesan ke WhatsApp kakak gitu, yang di grup Telegram juga gitu. Dan tentunya kalian yang gabung kursus kakak ini harus tahu. Dan kakak akan bagikan trik dan tipsnya dan teknik-teknik rahasianya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, untuk bisa lolos lewat jalur PMDP Poltekkes, usahakan ya, karena kalian pasti ada 1 semester lagi. Kakak nitip buat kalian semua, usahakan nilai rata-rata rapot 5 semester kalian minimal 90, terusus mapel yang harus diinput ketika pendaftaran PMDP. Serta nilai dari semester ke semester itu harus meningkat ya adik-adik. Kemudian yang kedua, usahakan mempunyai sertifikat juara. Baik itu mau juara 3, 2, atau 1 gitu ya. Dan juaranya itu kalian tidak harus di akademik, non-akademik juga boleh. Misalnya mau juara di main game gitu, itu bisa juga gitu kalian lampirkan. Kemudian pilih Poltekkes yang kalau dianalisa sesuai dengan nilai AD, bisa diukur dengan peringkat Poltekkes di seluruh Indonesia, kemudian jumlah peminat di jurusan dan passing grade-nya itu berapa. Jadi pilihlah Poltekkes yang kira-kira peminatnya sedikit gitu. Kakak ada datanya, nanti kakak bagikan untuk kalian di grup data-data Poltekkes, peringkat-peringkat Poltekkes di Indonesia dari yang terbaik sampai yang paling bawah. Nah, kemudian untuk passing grade dan peminatnya itu adalah teknik rahasia kakak, dan nanti kalian bisa konsultasi sama kakak gitu. Kemudian yang keempat, pilih jurusan yang kira-kira sepi peminat sehingga peluang lolosnya besar, misalnya jurusan keperawatan gigi dan lain-lain. Nanti kakak akan bahas pool gitu ya. Untuk materi selanjutnya, pembahasan mengenai jurusan-jurusan di Poltekkes yang sepi peminat. Nah, yang ikut kursus tahun lalu juga ini banyak lolos berkat rekomendasi kakak gitu, memberikan rekomendasi jurusan sepi peminat buat mereka, dan banyak mereka yang lolos karena saran kakak ini. Kemudian yang kelima, membandingkan nilai portofolio kalian dengan passing grade tahun lalu. Kemudian dianalisa peluang lolosnya dengan cara menghitung bobot nilai kalian dengan cara berikut ini. Pertimbangan pembobotan nilai ranking peserta. Dari yang penghargaan ini sebagai partisipasi ya, partisipasi ini sebagai peserta saja gitu. Nah, jika kalian tingkat internasional gitu ya ikutannya, maka kalau individu itu nilainya 8, kalau kelompok itu nilainya 4. Nah, kalau nasional itu individu nilainya 6, kelompok nilainya 3. Kalau provinsi individu nilainya 4 dan kelompok nilainya 2. Kabupaten atau kota individu nilainya 2 dan kelompok nilainya 1.
Nah, ini untuk pencapaian prestasi, artinya kalian juara gitu ya, misalnya di lomba tersebut atau di olimpiade tersebut. Nah, jika tingkat internasional juara 1, kalau individu itu nilainya 13, kalau kelompok nilainya 6,5. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa pahami nanti ya. Nah, di sini juga ada nilai buat akreditasi sekolahnya berapa sih. Nah, jadi untuk masuk Poltekkes itu khususnya lewat jalur PMDP dan lewat jalur lainnya, sekolah kalian itu akreditasinya minimal B gitu ya. Dan paling bagus A+, gitu ya. Nah, di sini kalau akreditasinya A, maka bobot nilainya yang kalian dapatkan adalah 2, dan kalau B, bobot nilainya adalah 1. Nah, di sini kakak ada rumus, ini penjelasan. Jadi untuk menghitung bobot nilai total dari portofolio kalian itu, yang pertama yaitu kalian dari nilai rata-rata rapot, nilai sertifikat prestasi, nilai akreditasi sekolah gitu. Dan ini adalah cara menghitung nilai rata-rata rapot, karena masih banyak yang bingung ya untuk melihat atau untuk menghitung nilai rata-rata rapot kalian. Nah, jadi misalnya ini ada mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, fisika yang mungkin akan diinput nanti ketika daftar. Ini semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 5. Dan ini rata-ratanya. Jadi ini nilainya, kemudian ditambah. Ini ditambahnya secara horizontal. Nah, ini hasilnya setelah ditambah untuk semua mata pelajaran matematika dari semester 1 sampai 5, jumlahnya 431 dan dibagi 5 karena kan ada 5 semester. Jadi rata-ratanya 86,2. Dan begitu pun seterusnya gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan rata-ratanya setiap mata pelajaran di semua semester, kemudian kalian jumlahkan, ini jumlahnya 525, kemudian dibagi 6, karena kan ada 6 mata pelajaran, jadi dibagi 6, dan nilainya 87,5. Jadi nilai rata-rata rapot saya gitu ya, atau rapotnya ini adalah 87,5. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini. Terima kasih buat kalian. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan.